Minasan, balik lagi bersamaku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime Play. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas sesuatu hal yang sangat menarik yang ada pada manga One Piece chapter 1062 kemarin. Salah satunya adalah mengenai apakah sebenarnya Dr. Vegapunk merupakan sosok yang jahat atau justru sebaliknya. Dimana seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk ini bekerja untuk pemerintah dunia. Dia membantu pihak pemerintah dunia untuk menciptakan teknologi pasukan tempur yang sangat luar biasa kuat, guys. Dan salah satunya adalah pacifista baru yang bernama Seraphim. Iya, seperti yang pernah dikatakan oleh Admiral Fujitora, bahwa kekuatan Seraphim jauh lebih kuat dari seorang Shichibukai. Dan benar saja, pada manga One Piece chapter 1059 kemarin, hal itu pun telah dibuktikan, bahwa seorang Yonko Kurohige saja sampai terlihat kaget ketika mengetahui kekuatan dari salah satu Seraphim. Memang sih Dr. Vegapunk dikenal sebagai ilmuwan yang amat sangat jenius dan telah menciptakan berbagai penemuan yang sangat berguna khususnya bagi pihak pemerintah dunia. Namun masalahnya, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1062, kenapa kemudian pihak pemerintah dunia menugaskan agensi B-Zero untuk membunuh Dr. Vegapunk? Jelas, hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece, guys. Oke deh, sebelum aku jawab, jangan lupa untuk like video ini ya, guys. Bagi dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, tentunya dengan semua pencapaian yang telah diraih oleh Dr. Vegapunk selama ini, rasanya wajar sih jika Dr. Vegapunk memang menjadi sosok ilmuwan yang paling jenius. Bahkan pada manga One Piece chapter 485, Bartolomeo Kuma pernah mengatakan bahwa kemampuan Dr. Vegapunk telah melebihi apa yang dicapai manusia di dunia One Piece selama 500 tahun. Namun kembali lagi pada pertanyaan awal kita tadi, apakah sebenarnya Dr. Vegapunk adalah sosok yang jahat? Menurut aku sih, bekerja untuk pihak pemerintah dunia, tidak bisa serta-merta kita anggap bahwa Dr. Vegapunk 100% jahat ya. Buktinya, desa Karakuri yang merupakan wilayah tempat tinggalnya dulu, mengharapkan Dr. Vegapunk kembali, dan membantu mereka dengan berbagai penemuan yang telah dia ciptakan. Dan yang paling baru, tentunya kita bisa melihat di chapter 1061 dan di chapter 1062, di mana kloningan dari Dr. Vegapunk menyelamatkan kru bajak laut topi jerami dari serangan hiu robot raksasa dan juga memberikan makanan kepada Luffy, Chopper, dan Jawa Ribani. Ya, meskipun sebenarnya kloningan Dr. Vegapunk memiliki sifat yang berbeda-beda, namun sampai di sini kita bisa menyimpulkan bagaimana sebenarnya Dr. Vegapunk merupakan sosok yang baik. Nah, jelas hal ini pun kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa Dr. Vegapunk mau bekerja untuk pihak pemerintah dunia yang banyak dikenal sebagai antagonis utama dalam cerita One Piece? Perlu diingat guys, Dr. Vegapunk merupakan sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Dia juga merupakan sosok yang selalu ingin menciptakan sesuatu, namun masalahnya keterbatasan dana dan sumber daya alamlah yang membuat hal tersebut menjadi penghalang bagi Dr. Vegapunk. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia sendiri memiliki sumber daya yang hampir tidak ada batasnya. Apalagi cuma masalah dana. Jelas, pihak pemerintah dunia lah yang telah memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Dr. Vegapunk untuk menciptakan penemuan-penemuan yang bisa menguntungkan bagi pihak pemerintah dunia itu sendiri. Apalagi, pemerintah dunia harus mempertahankan hegemoni yang telah mereka miliki selama 900 tahun lamanya. Jelas, pihak pemerintah dunia harus memiliki kekuatan militer terbaik di antara semua pihak yang ada di dunia One Piece. Dan hal ini terbukti dari banyaknya hasil ciptaan dari Dr. Vegapunk yang berguna bagi mereka seperti teknologi batu laut, lalu kapal tempur yang tidak bisa diserang oleh monster laut, kemudian pacifista dan yang terakhir adalah Seraphim. Jelas, semua itu adalah sebuah simbiosis mutualisme dari kedua belah pihak. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa kemudian pihak pemerintah dunia justru ingin membunuh Dr. Vegapunk? Apakah Seraphim adalah penemuan yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Dr. Vegapunk?
sehingga pihak pemerintah dunia tidak lagi membutuhkan Dr. Vega Pang. Masih belum diketahui dengan jelas sih apa motif pemerintah dunia melakukan hal ini. Bahkan agensi V0 pun juga tidak mengetahui tentang hal tersebut. Tetapi menurut aku ada beberapa skenario atau kemungkinan apa yang kemudian menjadi alasan kuat kenapa Dr. Vega Pang menjadi incaran pemerintah dunia. Pertama, karena dia melanggar kesepakatan atau berbagai hal yang pemerintah dunia inginkan. Dan contoh yang paling nyata adalah bagaimana Dr. Vega Pang menolak untuk menguji coba gas beracun berbahaya dan melakukan uji coba ilegal terhadap anak-anak. Artinya, Vega Pang masih memiliki moralitas dan juga hati nurani di dalam dirinya. Kemungkinan yang kedua adalah pemerintah dunia sudah tidak lagi membutuhkan Dr. Vega Pang. Menurut aku, kemungkinan ini sangat kecil, di mana Dr. Vega Pang benar-benar bekerja di bawah tekanan dan ancaman yang mungkin pada akhirnya membuat Dr. Vega Pang akhirnya mau bekerja untuk pihak pemerintah dunia. Dan setelah cukup lama berjalan, pihak pemerintah dunia sudah mendapatkan apa yang telah mereka inginkan. Seperti halnya memiliki teknologi batu laut, pacifista, serabib, dan bahkan senjata yang paling mematikan. Perlu diingat guys, tidak menutup kemungkinan jika Im Sama menggunakan senjata ini untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Karena pada manga One Piece chapter 1062, ada sebuah clue yang diberikan oleh Oda Sensei ketika salah satu agensi V0 yaitu Rob Lucci mengatakan, apakah melenyapkan orang yang paling berguna di dunia ini ada hubungannya dengan kejadian di kerajaan Lulusia? Artinya dengan anggapan bahwa mereka sudah memiliki semuanya, maka pihak pemerintah dunia pun berencana untuk menghabisi Dr. Vega Pang demi menutup jejak. Lalu kemungkinan yang terakhir adalah Dr. Vega Pang mungkin mengetahui rahasia besar milik pemerintah dunia. Nah, seperti yang kita tahu guys, memang pemerintah dunia sendiri selalu berusaha untuk menyembunyikan rahasia besar mengenai sejarah abad kekosongan atau Void Century. Mereka rela melakukan apapun untuk melindungi rahasia tersebut. Dan peristiwa Ohara adalah bukti yang paling nyata dari hal ini. Bisa jadi saat Vega Pang melakukan riset untuk berbagi ciptaan terbarunya, dia kemudian mengetahui atau menemukan apa yang seharusnya tidak dia lihat. Misalnya, dia kemungkinan mengetahui informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada saat abad kekosongannya hilang. Atau mungkin sama seperti halnya kasus Sabo, di mana Dr. Vega Pang mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai Im Sama. Karena hal inilah pemerintah dunia akhirnya terpaksa harus menghabisi nyawa Vega Pang demi menjaga rahasia besar tersebut. Di sisi lain, ini juga menjadi cara untuk menjaga kekuasaan mereka. Apalagi kalau fakta tersebut diketahui oleh publik, maka reputasi mereka akan hancur. Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai alasan kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vega Pang. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin TV tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.